Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Gisela. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat ya dan selalu terapkan protokol kesehatan jika kalian keluar rumah. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Sela akan menjelaskan materi tentang teks prosedur. Materi awal kelas 11 semester 1. Pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau membuat sesuatu. Melakukan kegiatan misalnya cara menyalakan komputer, cara menggunakan gawai. Kalau membuat sesuatu bisa membuat mie instan. Nah, itu salah satu contohnya. Dalam bungkus mie instan di belakangnya itu ada tata cara membuat mie instan. Itulah contoh sederhana dari sebuah teks prosedur. Tentunya dalam menuliskan teks prosedur harus sesuai dengan harus sistematis, maksudnya harus sistematis dan berurutan. Jadi tidak boleh dibolak-balik seperti itu. Lalu tujuannya apa dibuat teks prosedur ini? Tentunya dalam membuat teks prosedur itu mengatur dari sebuah teks prosedur. Bagian awal di atas sendiri setelah judul itu ada bagian tujuan. Tujuan itu menuliskan apa tujuan dari langkah-langkah yang akan dibuat atau hasil akhir yang akan diwujudkan pada teks prosedur tersebut. Contohnya, kalian ingin memasak mie instan. Nah, kalian di awal tuliskan tujuannya. Dengan memasak mie instan secara benar dan tepat, itu kalian akan menghasilkan hasil akhir yang bagaimana? Mie yang enak, mie yang bentuknya, packagingnya bagus, seperti itu ya misalnya. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian material. Namanya saja material ya. Jadi pasti di situ dituliskan alat dan bahan dalam proses membuat ya, atau hal-hal apa yang harus disiapkan dalam sebelum kita membuat sesuatu. Contoh tadi mie instan ya, yang mudah dulu contohnya. Bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan? Misalnya gunting untuk memotong bungkusnya, kemudian panci, bahannya air ya. Itu harus kalian cantumkan sebelum di bagian akhir yaitu langkah-langkah. Nah, di sini adalah harus menuliskan langkah-langkahnya secara sistematis ya. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pembaca secara urut. Contoh ya, yang pertama buka bungkus mie instan, selanjutnya panaskan air, dan selanjutnya itu harus ditulis secara urut. Nah, inilah struktur dari teks prosedur. Ada 3 ya anak-anak, bagian tujuan, bagian material, dan bagian langkah-langkah. Ingat, ini tidak boleh dibolak-balik, harus urut. Ya, seperti kalian menulis teks prosedur juga harus urut. Nah, teks prosedur itu ada bermacam-macam. Ya, yang pertama ada teks prosedur sederhana. Namanya saja sederhana, berarti dia itu hanya menempuh 2 langkah atau 3 langkah saja. Ya, contoh yang sederhana misalnya cara menyalakan televisi, cara menggunakan setrika, itu kan sederhana sekali ya. Dan ini biasanya juga dituliskan di box televisi setrika itu ya, yang baru-baru itu kan bisa dituliskan. Nah, ini disebut teks prosedur sederhana. Ingat, sederhana berarti hanya 2 atau 3 langkah saja. Ini adalah
macam-macam teks prosedur yang pertama. Yang kedua, teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur dengan langkah kerjanya yang terlalu ketat ataupun langkah kerjanya bisa dirubah. Langkah kerjanya tidak terlalu ketat atau langkah kerjanya bisa dirubah. Bu tadi katanya harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Nah, ini di teks prosedur protokol lebih fleksibel anak-anak. Jadi dia langkah kerjanya itu bisa dirubah. Jadi tidak harus urut ya, dan dia itu tidak saling berkaitan. Seperti itu. Contohnya yang bisa contohkan di awal tadi. Cara memasak mie instan. Cara memasak mie instannya Bu Sela dengan kalian itu mungkin berbeda. Ada yang bumbunya dicampur pada air yang mendidih. Ada yang bumbunya dipisah di mangkuk berbeda ya. Nah, ini adalah contoh teks prosedur protokol ya, jadi tidak saklek bahasanya ya, jadi bisa berubah-ubah. Nanti walaupun hasil akhirnya itu akan sama, ya akan menjadi mie instan yang matang bisa dimakan seperti itu. Terakhir, nah ini adalah teks prosedur kompleks. Untuk materi SMA dan kalian juga sudah kelas 11, nanti kita akan lebih membahas teks prosedur kompleks. Kalau tadi teks prosedur yang memasak mie instan, cara mematikan TV, itu adalah contoh teks prosedur untuk jenjang SMP. Ya, SMP itu sudah ada ya teks prosedur di kelas 1 SMP, itu sudah ada. Ini mengulang, hanya saja ini lebih kompleks. Apa Bu contohnya teks prosedur kompleks? Nah, contoh misal cara membuat ATM, cara membuat SIM, cara membuat KTP. Nah, itu lebih kompleks karena caranya itu lebih rumit seperti itu dan langkah-langkahnya pun lebih banyak. Ini karena terpotong, Bu Sela kecilkan ya. Nah, ini adalah pengertian dari teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang di dalamnya terdapat banyak sekali langkah-langkahnya dan berjenjang dengan ada pula sub langkah di setiap langkahnya. Jadi ada langkah-langkahnya dan di per langkah, tiap langkah itu ada sub langkahnya lagi. Jadi memang kompleks. Kalau contoh yang dituliskan di sini adalah cara mematikan komputer. Kalau mematikan komputer mungkin kalian sudah bisa ya di era milenial ini. Nanti kita akan mencoba mungkin yang lebih kompleks lagi yang sudah Bu Sela sebutkan tadi, contoh-contoh tadi ya. Apalagi kalian sudah berumur 17 tahun ke atas, mungkin lebih bermanfaat lagi jika kita akan membahas tentang cara membuat SIM, prosedur membuat KTP dan sebagainya. Itu anak-anak tadi yang sudah Bu Sela jelaskan, ada pengertian, tujuan, struktur dan macam-macamnya. Sekian dulu. Minggu depan kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks prosedur ya dan contoh-contohnya. Nanti kalian juga akan berlatih untuk menulis juga teks prosedur. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.